Keberadaan seperti apa reruntuhan itu? Tanya Murong Yu kepada Yu Mengqing di jalan. Aku tidak tahu, Yu Mengqing berkata dengan sangat sederhana, dan kemudian dia merasa sedikit malu dan melanjutkan, kami baru saja menemukan reruntuhan itu, tetapi kami tidak masuk lebih dalam sama sekali, dan kami dikelilingi oleh orang-orang dari 3 seni bela diri. Kemudian, kami terbunuh. Kami baru saja melihat bahwa itu adalah kota yang bobrok. Murong Yu sedikit mengernyit, mengapa kamu tidak memasuki reruntuhan itu? Meskipun sangat besar, kita mungkin masih dikelilingi oleh orang-orang dari 3 sekte utama ketika kita masuk. Selain itu, bahkan jika kita ingin masuk, saya khawatir kita tidak akan bisa masuk. Setelah jeda, Yu Mengqing melanjutkan, meskipun kita dapat melihat kota yang bobrok itu, tampaknya ada beberapa formasi di luar kota. Kita tidak bisa masuk sama sekali. Saat berbicara, wajah Yu Mengqing masih ada sedikit rasa berdebar-debar, seolah-olah sesuatu yang mengerikan terjadi pada saat itu. Apa yang terjadi? Murong Yu telah menyadari keanehan Yu Mengqing, dan bertanya. Pada saat itu, Sekte Suanyu kami juga memiliki murid yang mendekati kota. Namun karena alasan yang tidak diketahui, begitu mereka mendekati kota, niat membunuh yang mengerikan meletus di sekitar mereka. Mereka dicekik menjadi awan darah tanpa waktu untuk bereaksi. Sekarang, Sima Ruyu mendekat dan berkata dengan suara rendah. Apakah ini formasi atau batasan? Sangat tajam. Zhao Ziqing sedikit mengernyit dan berkata. Kami juga menduga bahwa itu adalah formasi atau larangan. Tetapi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pei Pei Yu berkata dengan nada tertekan. Formasi. Murong Yu masih sedikit khawatir. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ada formasi yang begitu kuat di luar reruntuhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lega. Bahkan Yu Mengqing dan yang lainnya tidak dapat melihat apa yang akan terjadi, jadi tentu saja orang-orang dari 3 seni bela diri tidak dapat melihat mengapa mereka datang. Yang terpenting adalah jika itu adalah formasi dan batasan, itu tidak akan berpengaruh pada Murong Yu. Perlu dicatat bahwa meskipun Murong Yu tidak mengerti batasan formasi atau semacamnya, tetapi Hetu tahu caranya, dan dia masih seorang ahli. Tunjukkan saja padanya sekilas, dan kemudian tidak peduli apa metode formasinya, akan jelas sekilas, wajar saja jika Murong Yu tidak dapat membantu. Selain itu, karena formasi atau batasan, orang-orang dari 3 seni bela diri tidak dapat memasuki reruntuhan. Pada saat itu, isi reruntuhan masih milik Murong Yu. Karena pengejaran mereka sebelumnya, Yu Mengqing dan yang lainnya telah lama melupakan rute khusus untuk mencapai reruntuhan. Oleh karena itu, mereka akhirnya mendekati reruntuhan itu sehari kemudian setelah beberapa kali salah arah. Sama seperti dugaan Murong Yu, orang-orang dari 3 seni bela diri masih berada di luar reruntuhan saat ini, tidak dapat masuk sama sekali. Dengan hati-hati menghindari orang-orang yang berpatroli di 3 sekte utama, Murong Yu dan kelompoknya perlahan mendekati reruntuhan. Dari kejauhan, itu adalah kota bobrok yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Kota itu sangat bobrok, dan dari kejauhan, sepertinya mencium perubahan aura kuno dari kota itu. Itu berkali-kali lebih besar dari kota seperti Sangqingcheng. Bahkan, melihatnya dari jauh, bahkan sesekali ada kilatan cahaya di kota itu. Tampaknya itu adalah cahaya dari beberapa harta karun aneh. Kota yang sangat kuno, pasti ada harta karun di dalamnya. Ketika pertama kali melihat kota ini, Murong Yu memutuskan dalam hatinya. Hanya saja jaraknya terlalu jauh, dan dia tidak bisa melihat formasi atau batasan apa yang ada di luar reruntuhan. Kalian semua tinggallah di sini untukku. Aku akan pergi dan melihat formasi atau batasannya, dan melihat apakah itu bisa dipatahkan. Murong Yu memerintahkan beberapa patah kata, dan kemudian mempercepat langkahnya, dengan hati-hati mendekati kota. Kota itu terlalu besar, dengan ribuan orang dari 3 gerbang utama tetapi hanya dalam satu arah. Murong Yu melewati mereka dan pergi keluar kota. Setelah mendekati kota, Murong Yu mengambil batu besar seberat beberapa ribu kilogram di tangannya, lalu melemparkannya ke arah kota. Tertawa. Pada saat batu besar itu mendekati kota untuk jarak tertentu, miliaran cahaya pedang tiba-tiba meledak di sekitar kota. Setelah suara lembut, batu besar seberat beberapa ribu kilogram itu meledak menjadi bubuk. Melihat pemandangan ini, Murong Yu menunjukkan ekspresi heran di wajahnya, lalu tersenyum.
Hetu, apakah formasi ini memiliki perasaan yang sama? Murong Yu sudah samar-samar tahu formasi apa ini, tetapi dia masih sedikit tidak yakin, dan ingin memastikan dengan Hetu. Di dunia Hetu Luoshu, Hetu juga memiliki ekspresi terkejut. Aku tidak dapat membayangkan bahwa tempat ini juga memiliki banyak makhluk abadi, yang benar-benar menakjubkan. Pertempuran Juesian persis seperti formasi yang disusun Murong Yu di luar kota mata air kuno dan di atas puncak Qingxuan. Itu adalah formasi yang mengerikan yang begitu kuat sehingga bahkan makhluk abadi pun dapat terbunuh. Dan di luar reruntuhan ini ada lebih dari sekadar Great Array. Di luar kota, ada Great Immortal Formation. Apakah kota ini terkait dengan dunia peri? Jika kota ini benar-benar terkait dengan dunia peri, maka surga ekstrim ini juga harus memiliki hubungan dengan dunia peri. Tetapi apakah itu benar? Kalau begitu, Anda harus menemukan jawabannya di surga ekstrim. Aus.com melihat Great Array di sini, baik Murong Yu maupun Hetu sangat terkejut. Selain terkejut, Murong Yu merasa lega. Dia juga akan tahu formasi abadi agung, dan Hetu bahkan lebih ahli dalam formasi ini. Dengan kata lain, arai abadi agung di depan reruntuhan tidak akan menjadi penghalang bagi mereka. Meskipun, ini juga merupakan formasi abadi yang hebat, tetapi kekuatannya pasti dapat membunuh para abadi. Aku tidak tahu berapa kali kekuatan formasi yang kau buat. Di dunia Hetu Luoshu, Hetu berkata tanpa ampun. Murong Yu menyeringai, formasi abadi agung ini tidak tahu bahwa itu diatur oleh seseorang. Hanya mendengarkan nada bicara Hetu, orang yang mengatur formasi ini seharusnya adalah seorang abadi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan yang abadi ketika dia hanya seorang biksu dalam periode fusi? Dia hanya menyeringai, lalu berkata, bisakah kau mengendalikan formasi ini? Setidaknya, itu akan membuatku melewati formasi tanpa cedera. Bahkan jika formasi ini 100 kali lebih kuat, aku bisa melewatinya tanpa cedera. Namun, jika kau bisa mengendalikan formasi ini, kau benar-benar harus membacanya sebelum kau menyadarinya. Hetu berkata dengan ringan. Bahkan jika itu adalah formasi yang sama, tetapi diatur oleh orang yang berbeda, akan ada tempat yang berbeda. Oleh karena itu, bahkan Hetu tidak memiliki masalah besar untuk mengatakan bahwa dia akan dapat mengendalikan formasi ini. Silakan dan temukan inti dari formasi tersebut. Kemudian Murong Yu berada di bawah bimbingan Hetu, dan menghilang ke dalam formasi setelah dia mengguncang sosoknya. Murong Yu, yang telah memasuki formasi tersebut, menyadari bahwa formasi Dewa Agung yang awalnya dia atur benar-benar berbeda dari formasi saat ini, yang tidak lebih dari seorang penyihir. Pengaturannya sendiri terlalu sederhana, tidak sebagus 1/10 di sini. Apa yang kamu atur di awal tidak lebih dari versi sederhana dari formasi Dewa Agung. Namun, formasi Dewa Agung ini biasa saja. Jika itu adalah puncak sejati dari formasi Dewa Agung, hei, Hetu berada di Hetu Luo tertawa di dalam buku. Apa yang akan terjadi pada puncak yang sebenarnya dan formasi abadi yang absolut? Murong Yu bertanya tanpa sadar. Bahkan jika kau memiliki bimbinganku, kau tidak dapat melangkah satu langkah pun ke dalam formasi. Bahkan jika hanya setengah langkah, kau akan dicekik oleh kekuatan formasi dan menjadi bubuk. Kata Hetu. Murong Yu sedikit terkejut. Formasi abadi agung ini benar-benar layak menjadi formasi paling abadi. Bagaimana kita bisa mengatur puncak formasi abadi agung? Murong Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat puncak formasi abadi agung. Formasi abadi absolut puncak, bahkan jika gurumu Zhao Yun tersesat ke dalamnya di puncak, aku khawatir dia tidak akan mampu menerobos. Adapun cara mengatur susunan abadi pamungkas yang lengkap, hanya ada satu cara. Bahkan guru tidak bisa menerobos. Murong Yu terkejut. Perlu dicatat bahwa meskipun Zhao Yun telah jatuh, tetapi dia adalah salah satu yang terkuat di surga. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos, maka Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan formasi ini. Namun, hanya ada satu cara untuk meletakkan formasi abadi puncak dan absolut. Apa metode itu? Murong Yu penasaran dan terus bertanya. Temukan 4 pedang peri dalam legenda. Murong Yu bingung, Xianjian. Di depan Zhao Yun, bahkan pedang abadi tingkat ke-9 akan diledakkan menjadi bubuk oleh Zhao Yun dalam satu napas. Tetapi dengan keempat pedang terbang ini, dapatkah Anda mengatur susunan untuk membunuh Zhao Yun yang begitu kuat?
Murong Yu sedikit skeptis. 4 pedang abadi tidak hanya sesederhana pedang abadi, mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Mereka adalah harta dunia yang berbeda. Selain itu, yang terpenting dari keempat pedang ini adalah formasi hebat dari keempat pedang. Itu mengerikan, hampir semua biksu dapat dibunuh. Ada sedikit keterkejutan dan penyesalan dalam suara Hetu. Yang mengejutkan adalah kekuatan formasi abadi absolut puncak, tetapi mungkin sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat melihat keempat pedang terbang itu. Namun, formasi di depan reruntuhan itu mungkin sama kuatnya dengan yang dikatakan Hetu. Atau mungkin karena hubungan yang sudah lama, dan terlalu jauh dari puncak Dewa Abadi Agung. Di bawah bimbingan Hetu, Murong Yu dengan mudah menemukan mata formasi Abadi Agung. Ini adalah mata formasi Abadi Agung. Murong Yu melepaskan pikiran spiritualnya dan mengamati lingkungan sekitar. Sebenarnya tidak ada yang istimewa di sini, karena berada di tanah terbuka yang mirip dengan lembah. Bahkan di sini, bahaya yang dapat dirasakan Murong Yu dari formasi itu bahkan lebih kecil daripada di tempat lain. Dia bahkan tidak dapat merasakan bahaya dari formasi itu sama sekali. Namun, Murong Yu, yang telah berpengalaman dalam mengatur formasi abadi absolut, tahu bahwa ini memang formasi dari formasi abadi absolut. Selain itu, bahkan jika dia merasa salah, Hetu tidak akan salah. Meskipun metode pengaturan penindasan berbeda dan ada beberapa perubahan, ini seharusnya menjadi mata formasi. Hetu berubah menjadi seorang pemuda, muncul di sebelah Murong Yu, dan mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Sambil berbicara, Hetu memainkan kekuatan. Kemudian, pedang peri secara bertahap muncul di depan Murong Yu. Ini adalah pedang abadi, dan tampaknya itu bukan kelas rendah, jadi diam-diam dimasukkan ke tanah di depan dua Murong Yu. Pedang abadi kelas 2. Ketika melihat pedang abadi ini, alis Hetu berkerut dalam. Jelas formasi itu ada di sini, tetapi seharusnya bukan hanya pedang peri kelas 2. Murong Yu juga menatap pedang terbang di depannya dengan aneh. Pedang terbang ini jauh lebih kuat daripada pedang peri yang direbutnya dari Su Tianzong. Yang didapatnya hanyalah pedang peri kelas 1. Melihat pedang peri kelas 2 yang tampaknya sudah tersedia di depannya, alis Murong Yu juga berkerut. Meskipun dia melihat ujung jarinya, Murong Yu tidak berani mendekati pedang itu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa menggerakkan seluruh tubuh dengan menarik start. Pedang peri ini adalah garis depan. Jika bergerak gegabah, maka seluruh konferensi Juesian akan diluncurkan, dan Murong Yu mungkin akan menjadi tragedi. Hati-hati, jika kamu menemukan sesuatu yang salah, aku akan bergegas ke dunia Hetu Luoshu pertama kali, aku akan mencoba mengendalikan formasi ini. Hetu menoleh dan menasihati Murong Yu, lalu dengan hati-hati bergerak ke arah yang itu. Fei Jian berjalan mendekat. Namun, kehati-hatian mereka berdua jelas berlebihan. Hetu berjalan mendekat, dan dengan mudah mengendalikan formasi, dan kemudian seluruh formasi Juesian. Tidak mungkin, Hetu masih memiliki ekspresi aneh, ini benar-benar berjalan terlalu lancar. Lancar membuatnya ragu. Kemudian, Hetu memeriksa seluruh susunan Juesian lagi, dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, semuanya normal. Namun, justru karena ini terlalu normal, yang normal agak tidak normal. Tidak masalah. Mari kita jemput mereka dulu, dan jelajahi reruntuhannya. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat reruntuhan yang tidak jauh di belakang. Daya tarik di sana terlalu besar. Melihatnya lebih jauh, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas masuk. Namun, ketika saya pikir Zhao Ziqing dan yang lainnya masih di luar, dan 3 sekte utama, termasuk sekte Xian, juga menatap keluar. Begitu ditemukan oleh orang-orang dari 3 sekte utama, Zhao Ziqing dan yang lainnya dalam bahaya. Tampaknya kekhawatiran Murong Yu telah menjadi kenyataan. Ketika dia dan Hetu terbang kembali, masih ada jarak yang jauh, dan dia mendengar gelombang kekuatan meledak dari depan. Apakah itu benar-benar ditemukan? Murong Yu bergegas mendekat dengan membunuh, mengubah Bing Zijue menjadi ekstrim, dan langsung bergegas ke tempat Zhao Ziqing dan yang lainnya bersembunyi. Namun, dia menghela napas lega ketika Murong Yu bergegas ke sana. Ada beberapa mayat tergeletak di tanah di depan. Murong Yu hanya melirik dan melihat tidak ada wanita di tanah. Kecuali Zhang Ao, yang lainnya adalah wanita.
Dengan kata lain, semua biksu dari 3 seni bela diri tergeletak di tanah, tetapi Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak memiliki korban. Ini harus dikatakan sebagai keajaiban. Melihat lagi, dia melihat tubuh Zhao Ziqing bersinar dengan cahaya putih lembut, seperti tirai langit yang menyelimuti semua orang di dalamnya. Di depannya, Yu Mengqing memegang pedang abadi dan terus-menerus menyerang dan membunuh para biksu dari 3 sekte utama di sekitarnya. Murong Yu menatapnya dengan saksama, tetapi melihat bahwa pedang peri di tangan Yu Mengqing tampak agak mirip dengan pedang peri yang diberikannya kepada Zhao Ziqing. Dengan cara ini, Murong Yu mengerti mengapa mereka tidak terluka, karena mereka bekerja sama. Zhao Ziqing membuka fungsi pelindung pakaian peri gosip untuk melindungi semua orang, sementara Yu Mengqing memegang pedang peri untuk membunuh. Kedua wanita itu tak terkalahkan untuk saat ini. Namun, situasi ini seharusnya tidak berlangsung lama. Karena Murong Yu telah melihat para biksu dari 3 sekte utama di kejauhan bergegas, akan ada lebih banyak orang. Wan Jianjue, Murong Yu tidak berani menunda lebih lama lagi, dan segera menggunakan Wan Jianjue dengan seluruh kekuatannya. Bekerja sama dengan Yu Mengqing dan yang lainnya untuk membunuh lusinan musuh yang tersisa. Ikuti aku, mari kita masuk ke reruntuhan. Murong Yu berteriak kepada para wanita, dan kemudian bergegas menuju reruntuhan. Pada saat ini, beberapa kultivator dari 3 seni bela diri bergegas mendekat. Hentikan mereka, bunuh mereka, satu persatu, berteriak dengan panik, mereka mengejar semua orang. Kalian tunggu aku di luar formasi dulu, aku akan datang ke belakang istana. Murong Yu memerintahkan Zhao Ziqing dan Yu Mengqing untuk mengucapkan sepatah kata, lalu mundur di belakang semua orang. Pada saat ini, di atas kepala Murong Yu ada 100 hantu hitam yang berputar-putar. 100 pedang roh terbang di samping hantu-hantu Panjia ini. Pedang roh terbang, roh pedang vertikal dan horizontal, dan niat pedang membumbung tinggi. Kekosongan itu penuh dengan niat pedang yang tak berujung. Murid pertama dari 3 sekte yang bergegas mendekat sama sekali bukan lawan Murong Yu. Di bawah serangan pedang terbangnya, tidak ada yang bisa mendekat. Namun ketika semakin banyak orang dari 3 sekte utama bergegas mendekat, Murong Yu dan kelompoknya semuanya telah memasuki formasi dan menghilang tak terlihat. Orang-orang dari 3 fraksi seni bela diri memandang Murong Yu dan yang lainnya yang telah menghilang dalam formasi dan terus-menerus mencibir. Tentu saja mereka tahu kengerian formasi ini, jadi tidak ada yang mengejar formasi itu, dan mereka yakin, Murong Yu dan yang lainnya yang memasuki formasi itu pasti akan mati. Semua orang dari 3 sekte utama memandang dingin orang-orang yang telah memasuki formasi abadi agung, dan tersenyum licik, ingin melihat formasi itu meledak, membunuh Murong Yu dan yang lainnya secara langsung. Hanya saja sesuatu yang mengecewakan mereka terjadi. Murong Yu dan yang lainnya yang telah memasuki formasi langsung menghilang di depan mereka, tetapi tidak ada gerakan di formasi besar Jue Xian. Tidak mungkin. Orang-orang dari 3 sekte utama saling memandang dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Mungkinkah formasi ini telah gagal? Sesaat, ide ini muncul di hati 3 sekte utama. Seketika, beberapa murid menyerbu dengan tidak sabar. Apa? Setelah teriakan keras, cahaya pedang melesat ke langit, tetapi awan kabut darah meledak di depan para murid dari 3 sekte bela diri. Murid dari 3 sekte utama yang maju dengan bersemangat telah dicekik dan berubah menjadi bubuk oleh cahaya pedang. Aus.com. Terlalu menakutkan. Banyak orang yang ingin memasuki Grid Immortal Array menghentikan langkah mereka di depan Grid Array, menatap tentakel yang terlihat di depan dengan wajah ketakutan. Selama mereka melangkah maju lagi, mereka akan berakhir dengan nasib beberapa orang itu. Namun, saat ini, orang-orang dari 3 sekte utama merasa tidak enak. Formasi itu tidak gagal, tetapi Murong Yu dan yang lainnya dapat memasuki formasi dengan aman. Apa artinya? Mereka dapat melewati formasi ini. Begitu pikiran ini muncul, orang-orang dari 3 sekte bela diri tidak bisa duduk diam. Mulai duduk dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Jelas, formasi di luar reruntuhan adalah hambatan terbesar yang mencegah mereka bergerak maju. Jika tidak ada metode pemecahan atau formasi tidak dapat dipatahkan, mereka tidak dapat memasuki reruntuhan sama sekali. Dan semua yang ada di reruntuhan akan menjadi milik Murong Yu dan yang lainnya, dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini bukan keinginan 3 seni bela diri dan yang lainnya.
Melihat reruntuhan di depanku dan dibawa pergi oleh yang lain hampir di ujung jari mereka, bagaimana mereka bisa tahan? Hancurkan formasi dengan paksa. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang dari 3 sekte utama untuk menemukan solusi, yaitu menghancurkan formasi dengan paksa. Jadi, untuk sementara waktu, ribuan murid dari 3 sekte seni bela diri mulai membunuh Juexian secara paksa dari jauh. Dentuman, dentuman, dentuman. Kekuatan dalam kehampaan itu vertikal dan horizontal, dan aura mengerikan menyebar dari jauh, mengguncang bumi dan mengejutkan surga. Di bawah serangan ribuan biksu yang tak henti-hentinya, perang abadi besar pecah dengan kekuatan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana formasi dengan pedang peri sebagai mata pertempuran dapat dihancurkan dengan mudah? Cahaya pedang di dalam formasi itu horizontal, dan cahaya pedang itu terkoyak, menembus langit, menghancurkan ruang janggut, dan mencekik semua kekuatan yang telah memasuki formasi menjadi bubuk. Meskipun jumlahnya besar, kekuatan para biksu dari 3 seni bela diri sebenarnya tidak begitu hebat. Meskipun mereka menyerbu masuk dan membunuh mereka untuk waktu yang lama, mereka sama sekali tidak dapat mengguncang formasi abadi agung. Kadang-kadang, jumlahnya tidak memengaruhi suatu peristiwa tertentu. Sama seperti orang-orang dari 3 sekte besar, bahkan jika ada 10 kali lebih banyak, 100 kali lebih banyak biksu tidak dapat mengguncang peri. Pada saat ini, Zhao Ziqing, Yu Mengqing dan yang lainnya telah melewati formasi abadi besar di bawah kepemimpinan Murong Yu dan secara resmi memasuki reruntuhan. Awalnya, semua orang di Xuan Yuezong yang bersama Murong Yu, dan bahkan Yu Mengqing merasa takut. Karena mereka semua telah melihat kekuatan mengerikan dari arai abadi besar. Sebenarnya, sebelum memasuki formasi abadi besar, meskipun mereka meyakinkan diri mereka sendiri tentang Murong Yu, mereka tidak dapat dihindari. Lagi pula, mereka benar-benar tidak tahu apakah Murong Yu benar-benar dapat melewati formasi ini dengan aman. Oleh karena itu, setelah memasuki formasi, semua orang mengikuti Murong Yu dan tidak berani mengambil langkah acak. Kalau tidak, mereka biasanya mengambil setengah langkah salah. Begitu formasi ini dipicu, maka mereka benar-benar tidak memiliki tempat untuk mengubur tubuh mereka. Terutama melihat Murong Yu berjalan dalam formasi seperti berjalan-jalan di halaman, hanya berjalan maju, membuat mereka semakin takut. Murong Yu berjalan melewati formasi seperti ini, hampir sama seperti berjalan di luar. Karena dia hanya berjalan maju dengan membabi buta. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Murong Yu tidak memicu formasi. Mereka bahkan melewati Grid Immortal Array tanpa masalah. Ketika semua orang menghela napas lega, itu membuat para wanita melihat formasi besar di belakang dengan curiga. Bisakah kamu berjalan dan melewati formasi besar? Apakah itu tidak akan memicu serangan formasi? Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Murong Yu telah mengendalikan formasi ini sebelum memimpin mereka ke Grid Immortal Array. Oleh karena itu, mereka dapat mengamuk di arai besar. Kalau tidak, mereka akan dibombardir dan dibunuh seperti halnya 3 seni bela diri. Melihat tembok kota yang bobrok di depan, Murong Yu memerintahkan semua orang untuk berhati-hati, dan kemudian perlahan berjalan ke tembok kota. Sebelum memasuki kota, perubahan kehidupan dan aura kuno berlalu. Murong Yu meliriknya, dan seluruh kota tidak bisa lagi digambarkan sebagai reruntuhan. Itu adalah reruntuhan. Kemanapun saya melihat, pada dasarnya tidak ada bangunan yang bagus. Semua orang berhati-hati dan berjalan di sekitar kota untuk sementara waktu. Semakin lama dia memasuki kota, semakin Murong Yu merasa bahwa kota itu memiliki perasaan yang aneh. Semakin dia menemukan bahwa kota ini tidak membusuk secara alami dan menjadi seperti ini. Melihat penampilan bangunan-bangunan itu, jelas bahwa mereka hancur oleh perang. Bahkan banyak tempat telah diratakan dengan tanah. Di mana tempat ini? Siapa yang menghancurkannya? Di mana orang-orang di sini? Skala kota ini pasti berkali-kali lebih besar dari Sang Cinceng. Namun, saat ini, kota itu sudah rusak dan menjadi seperti ini. Pasti ada perang besar. Apakah orang-orang itu sudah mati? Murong Yu merenung dalam hatinya. Apa? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan tidak jauh dari sana. Murong Yu sedikit mengernyit, dan segera menginjak Bing Zijue dan bergegas menghampiri. Apa yang terjadi? Korps. Kerumunan orang berkumpul dan melihat mayat di tanah. Itu sebenarnya bukan mayat,
itu hanya kerangka. Kerangka ini tergeletak di tanah di depan semua orang, tetapi setengah dari tengkorak kerangka itu telah hancur. Zhang Ao menarik Fei Jian dan melangkah maju untuk menusuknya. Engah, Murong Yu hanya ingin bersentuhan dengan perilaku sembrono Zhang Ao. Dia harus tahu bahwa tulang-tulang emas itu tidak terlihat banyak di permukaan, tetapi jika mereka bersentuhan dengan kekuatan eksternal, niat membunuh yang mengerikan akan meletus. Namun, sudah terlambat. Zhang Ao telah menusuk kerangka itu dengan pedang. Hati Murong Yu tergerak, tepat saat dia akan melibatkan semua orang di dunia Hetu Luoshu, tetapi kerangka itu mengeluarkan suara teredam, yang segera berubah menjadi bubuk putih. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan bubuk putih itu tertiup ke dunia. Murong Yu menghela napas lega, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ke Zhang Ao, ingatlah untuk tidak bersikap sembrono lain kali. Zhang Ao Cheng setuju dengan rasa takut. Dia pernah mendengar tentang kengerian tulang-tulang Murong Yu. Ketika dia berpikir bahwa yang baru saja dia tusuk mungkin juga tulang-tulang emas milik Murong Yu, dia merasa takut untuk beberapa saat, dan keringat dingin keluar dari tubuhnya, dan dia langsung membasahi pakaiannya. Di waktu berikutnya, saat orang-orang semakin dalam dan dalam, mereka menemukan semakin banyak kerangka. Namun, mayat-mayat ini mungkin terlalu tua, semuanya berubah menjadi bubuk setelah kontak. Kapan kota ini ada, dan keberadaan macam apa orang-orang ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya melayang di benak setiap orang, bertahan lama. Apa? Tiba-tiba, ada teriakan lain di depannya. Ada apa? Murong Yu sedikit mengernyit, karena kali ini Yu Mengqing yang berteriak. Geng besar, kemari dan lihatlah. Suara Yu Mengqing cepat tetapi dengan sedikit keterkejutan. Murong Yu berjalan cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat mayat. Ya, itu adalah mayat, bukan kerangka. Mayat ini tampak seperti seorang pemuda, dan pakaian di tubuhnya sangat tua, sama sekali berbeda dengan yang ada di dunia kultivasi saat ini. Yang paling mengejutkan Murong Yu adalah mayat ini, yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya, masih sama seperti sebelum kematiannya, dan sangat hidup, tanpa kekurangan apapun. Yang saya temui sebelumnya hanyalah tulang-tulang, tetapi sekarang saya menemukan mayat yang terawat baik. Jadi itu menunjukkan bahwa hanya satu masalah yang dijelaskan, yang pertama adalah bahwa pemuda ini jauh lebih kuat daripada kerangka-kerangka itu selama hidupnya, sehingga ia dapat diawetkan dengan utuh. Yang kedua adalah bahwa pasti ada iblis jika terjadi sesuatu yang salah. Hati-hati, jangan sentuh mayat ini. Murong Yu memimpin semua orang di sekitar mayat itu dan terus berjalan menuju pusat kota. Namun, yang tidak diperhatikan oleh Murong Yu dan yang lainnya adalah bahwa tak lama setelah mereka pergi, mayat muda yang terawat baik itu menghilang. Sepanjang jalan, mereka terus menemukan banyak kerangka. Pada saat yang sama, beberapa tubuh manusia yang terawat baik ditemukan. Di antara mayat-mayat ini, ada pria dan wanita, orang tua, orang muda, dan orang setengah baya. Sepanjang jalan, mereka menemukan 7 atau 8 mayat seperti ini satu demi satu. Ah, hooligan, kemarilah dan lihatlah. Suara Yu Mengqing penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan ada sedikit ketakutan. Ya, hanya ketakutan. Murong Yu, kemarilah dan lihatlah. Pada saat ini, suara Zhao Ziqing juga bergetar. Murong Yu berjalan mendekat, melihat gadis-gadis itu pucat, dan ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Kenapa? Murong Yu baru saja ingin bertanya, tetapi dia melihat mayat di depannya. Pada saat ini, hatinya terasa dingin, dan perasaan mengerikan muncul jauh di dalam hatinya. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa dari mayat ini, hanya saja mayat itu terawatkan dengan baik. Namun, yang membuat Murong Yu merasa ngeri adalah mayat ini sama dengan yang mereka lihat pertama kali. Pada saat ini, tergeletak di tanah di depan mereka, bahkan postur dan orientasinya sama persis. Menyeramkan, Murong Yu melihat keringat dingin di hatinya. Namun, dia tidak takut pada apapun, karena dia masih mendapat dukungan dari Hetu Luoshu. Paling-paling, dia hanya menggulung orang-orang dan memasuki dunia Hetu Luoshu bersama-sama, itu bukan masalah besar. Setelah tenang, Murong Yu menatap mumi di depannya dalam-dalam, lalu menuntun gadis-gadis itu dan melanjutkan perjalanan. Hanya saja saat mereka semakin dalam dan dalam, hawa dingin di hati mereka semakin parah.
Tidak butuh waktu lama sejak mereka menemukan mayat muda itu, mereka bertemu dengan mayat kedua. Di waktu berikutnya, dia berturut-turut menemukan mayat-mayat yang pernah dia temui sebelumnya. Satu yang tidak hilang diulang. Pada saat ini, meskipun Murong Yu tenang, dia tidak dapat menahan rasa dingin. Ah, dia lagi. Ada teriakan seru di depannya, dan Murong Yu berlari cepat, tetapi dia melihat mumi yang mereka temui untuk pertama kalinya. Mata Murong Yu sedikit menyipit, cahaya dingin yang berbahaya bersinar di matanya. Dia dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat mumi ini dan menemukan bahwa mereka semua sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Bagaimana mayat yang telah mati dan tidak tahu berapa lama bisa bergerak sendiri? Dan terus berada di depan dirimu sebagai manusia lagi dan lagi. Karena mereka tidak bisa bergerak sendiri, seseorang ada di belakang mereka. Aus.com, seseorang sedang melakukan sesuatu yang aneh. Dan kekuatan orang ini tidak rendah. Murong Yu mencibir, tahu bahwa itu bukanlah kejadian yang aneh. Karena seseorang mempermainkan mereka seperti ini, dia mungkin juga mempermainkannya. Namun, aku menoleh untuk berpikir, mengapa pihak lain menakut-nakuti diriku dan yang lainnya dengan mayat. Dan itu masih di tengah kota. Karena pihak lain itu licik dan hanya tahu menggunakan mayat-mayat ini untuk menakut-nakuti diri sendiri dan orang lain, apakah itu berarti pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk berani membuat masalah? Hanya ingin menggunakan mayat untuk menakut-nakuti diri sendiri dan orang lain. Pasti ada harta karun di tengah kota. Semakin pihak lain melakukan ini, semakin yakin Murong Yu bahwa pasti ada harta karun di tengah kota, dan keberadaan di reruntuhan ini tidak ingin menunggu orang lain mendekati pusat kota. Kalian kembali, aku akan mencoba apa yang mampu dilakukan mayat ini. Murong Yu mencibir, menahan semua orang. Perlahan-lahan datang ke depan mumi muda itu. Namun, dalam proses ini, dia mengaktifkan fungsi pelindung dari pakaian peri sutra ungu. Dia tidak ingin ada kecelakaan, hidupnya adalah yang terpenting. Tangan besar itu menyapu udara dan meraih 100 burung yang menghadap tombak Phoenix, dan kemudian Murong Yu mengayunkan tangannya, tombak itu tiba-tiba berubah menjadi pita hitam dan menusuk mayat kering di tanah. Boom! Dengan suara keras, Murong Yu tertembak keluar dari lubang besar di tanah di depannya. Namun, wajah Murong Yu berubah muram saat ini. Karena dia melihat bahwa tepat ketika dia hendak menusuk mayat muda itu dengan satu tembakan, sebuah hantu melintas di depan matanya, dan mayat yang tergeletak di tanah telah menghilang. Dia menembus udara dengan satu tembakan, hanya membombardir tanah. Ah! Murong Yu hati-hati, hati-hati, berandal besar. Ketika Murong Yu melesat ke udara, Zhao Ziqing dan yang lainnya yang berada jauh di belakangnya berteriak seru. Pada saat ini, mereka terkejut melihat mumi yang ada di depan Murong Yu sudah berdiri di belakang Murong Yu saat ini, menatap punggung Murong Yu dengan punggung menghadap Zhao Ziqing dan yang lainnya. Hati Murong Yu mencelos, tombak di tangannya bergetar tajam, dan dia menyapu ke belakangnya tanpa melihat. Koek, mumi muda itu tertawa terbahak-bahak. Sebelum tombak Murong Yu menusuk, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang lagi. Kecepatan cepat, Murong Yu sedikit terkejut, dan segera membuka pikiran spiritualnya, meliputi beberapa mil. Dalam pikiran ilahi, mayat muda itu tidak bisa lagi bersembunyi. Murong Yu mencibir, menginjak Bing Zijue, menunjukkan kecepatan yang tak tertandingi di dunia, dan bergegas maju. Di tengah jalan, tombak di tangannya menghilang, tetapi sebaliknya itu adalah senjata abadi kelas 1. Boom! Sebuah pedang menebas dengan cepat, tetapi masih dihindari oleh mumi muda itu. 10.000 seni pedang, teriak Murong Yu dengan dingin, dan tiba-tiba ratusan pedang terbang tingkat senjata roh melesat keluar. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan cahaya pedang menyapu, menghalangi langit, dan mencekik mumi muda itu. Tampaknya bahayanya umumnya terasa, dan orang-orang muda tidak dapat menghindarinya. Namun, pada saat ini, dia mulai. Saya tidak tahu kapan, pedang panjang berkarat muncul di tangannya. Tidak ada gerakan yang terlihat, mayat itu hanya menebas dengan pedang. Boom! Cahaya pedang abu-abu terpotong dari tangan mumi itu, mencabik-cabik dunia, menghancurkan segalanya. Miliaran cahaya pedang yang diledakkan Murong Yu sama sekali tidak dapat dihentikan, dan ruang hampa besar langsung terputus. Namun mayat kering itu berkedip-kedip, berubah menjadi hantu dan menyerbu ke arah Murong Yu.
Akhirnya tidak ada lagi yang bisa lolos. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan kekuatan naga, bergegas maju dan bertarung melawan mumi muda itu. Boom, boom, boom. 100 hantu hitam pekat melayang di atas kepala Murong Yu, berputar-putar dan menari terus-menerus, sisik mereka mengerikan dan menakutkan. Mumi muda di sisi lain diselimuti cahaya abu-abu, bertarung melawan Murong Yu. Apa yang harus dilakukan? Murong Yu sepertinya bukan lawannya. Para wanita di kejauhan menyaksikan kekalahan Murong Yu oleh mayat-mayat muda itu, dan mereka semua khawatir. Mengapa kita tidak maju dan membantu? Yang Men menatap Murong Yu dan berkata dengan khawatir. Tetapi bahkan Murong Yu bukanlah lawan. Bukankah kita naik untuk membuat kekacauan bagi Murong Yu? Wajah si Maruyu sedikit jelek. Entah kapan, mereka menganggap Murong Yu sebagai tulang punggung yang paling penting. Meskipun Murong Yu hanya dalam tahap fusi, para master dalam tahap out of aperture ini tampaknya bergantung padanya. Meskipun Murong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk saat ini, belum ada ancaman. Jangan campur tangan, Zhao Ziqing berkata, dia penuh percaya diri pada Murong Yu. Semua orang mengangguk, semua menatap Murong Yu dengan khawatir. Pada saat ini, Murong Yu agak sengsara. Setelah pertempuran hebat, reruntuhan di sekitarnya diratakan dengan tanah oleh mereka. Namun, mayat pemuda itu tampaknya lebih kuat darinya. Faktanya, kekuatan mumi itu benar-benar lebih kuat darinya. Jika dia tidak dilindungi oleh pakaian peri sutra ungu, dia pasti sudah dilempar ke tanah oleh mumi muda itu sejak lama. Lonceng Jingle, Murong Yu mengendalikan Wan Jianjue, dan terus-menerus mengendalikan pedang terbang untuk membunuh mumi muda itu. Namun, mumi muda itu tidak lagi melawan pedang terbang ini saat ini. Karena meskipun Murong Yu menggunakan kekuatan naga, dia sama sekali tidak dapat melukai mumi muda itu. Setelah beberapa kali serangan, hanya ada bekas putih samar pada mumi muda itu. Meskipun itu adalah pedang peri, tidak ada gunanya jika ditebaskan pada mumi. Sebaliknya, kekuatan abu-abu yang terpancar dari tubuh mumi muda itu membuat Murong Yu merasa kedinginan, dan dia merasakan sesak napas. Murong Yu, hati-hati, ini tidak bernyawa. Pada saat ini, He Tu akhirnya mengingatkan Murong Yu. Kematian, tanya Murong Yu dengan heran, apa itu kematian? Kematian adalah sejenis kekuatan yang dimiliki oleh kehidupan yang sudah mati. Kehidupan orang ini masih ada dan sangat kuat, tidak heran bisa dipertahankan dengan baik. Namun, mumi ini tidak memiliki kesadaran, pasti ada seseorang yang memanipulasi mereka. Petik 2. Jangan diserang oleh kematian, atau kamu akan menjadi mayat hidup yang berjalan. He Tu memperingatkan. Bagaimana cara membunuhnya? Murong Yu berkata tiba-tiba, tetapi dia merasa ada yang salah ketika mengatakannya, karena pihak lain awalnya adalah mayat, benda mati. Energi kematian seharusnya tidak dapat menyerang kekuatan kacau di tubuhmu. Tetapi orang-orang di belakang, kamu harus berhati-hati. Dengan fisik dan kekuatan mereka, begitu mereka diserang oleh energi kematian, mereka akan segera menjadi mayat berjalan. Murong Yu ketakutan dengan keringat dingin, menoleh dan menatap Zhao Ziqing dan yang lainnya di belakang, kembalilah, dan berhati-hatilah agar tidak terkena napas mati ini. Sambil berbicara, Murong Yu menggosok tubuhnya dan bertarung melawan mumi muda itu lagi. Boom, boom, boom. Kekuatan 100 Panjia benar-benar menghancurkan dunia. Dengan satu pukulan, langit hancur dan bumi hancur, dan kehampaan diledakkan dengan retakan besar. Pada saat ini, Murong Yu telah membakar kembali Yuan dan mengaktifkan kekuatan peri. Boom! Dengan pedang, pemuda itu menghancurkan dengan pedang. Tetapi itu langsung dihancurkan oleh kekuatan pedang peri, dan bahkan pedang panjang berkarat di tangan mumi itu hancur. Mayat itu langsung terbelah dan terpental sejauh lebih dari belasan mil. Yang mengejutkan Murong Yu dan yang lainnya adalah mumi itu tampaknya tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi berjalan cepat setelah mendarat. Sialan, aku ingin melihat seberapa mengerikan tubuhmu. Murong Yu menebas lebih dari selusin pedang secara berurutan, dan menerbangkan mayat muda itu ratusan mil jauhnya. Namun, itu masih tidak dapat membantu pemuda itu mengacaukannya. Pada saat ini, Murong Yu benar-benar terkejut. Tetapi pada saat yang sama dia terkejut, keganasannya juga muncul. Dengan pikiran di dalam hatinya, Murong Yu menarik kembali senjata peri,
dan kemudian kekuatan permukaan tubuhnya meledak, bertahan di permukaan tubuhnya. Tetapi dia menginjak Bing Zijue dan bergegas maju dengan cepat. 1000 pasukan seperti mengepalkan tangan. Sambil meraung, dia mengepalkan tangannya. Mumi itu tertawa keras, tetapi juga meledak. Ledakan. Setelah suara keras itu, keduanya saling berbenturan. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan kekosongan di sekitarnya benar-benar hancur seketika. Mayat itu berdiri diam di tempat, tetapi Murong Yu seperti layang-layang yang talinya putus dan terbanting keluar. Murong, gadis-gadis, bajingan besar, itu berseru. Murong Yu naik ke langit dari tanah, mengulurkan tangan untuk menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, dan berkata, "Aku baik-baik saja." Pada saat yang sama, dia telah berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju pemuda itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa kali berturut-turut, Murong Yu terguncang keluar setiap kali, tetapi mumi itu tetap tidak bergerak. Namun, Murong Yu saat ini semakin berani. Meskipun mumi muda itu tampak sangat kuat, pada kenyataannya, kekuatannya tidak dapat menimbulkan ancaman besar bagi Murong Yu. Pertama-tama, energi mati pada mumi tidak dapat menyerang Murong Yu, tetapi udara mati adalah metode serangan mumi yang paling kuat. Oleh karena itu, tidak bernyawa tidak berpengaruh pada Murong Yu, dan Murong Yu memiliki perlindungan dari Pita Sutra Ungu Peri. Oleh karena itu, mumi itu tidak dapat menimbulkan ancaman besar bagi Murong Yu. Hanya saja mumi itu tidak tahu tingkat keberadaannya sebelum dia hidup, tubuh fisiknya sangat kuat. Bahkan jika Murong Yu menggunakan senjata peri untuk menebasnya, itu masih utuh. Oleh karena itu, dengan cara ini, mereka berdua sama-sama cocok. Faktanya, Murong Yu dibombardir oleh mayat itu setiap saat. Hanya saja tidak ada trauma serius. Hanya saja ini hanya perasaan Murong Yu. Tidak seperti ini di mata orang luar. Pada saat ini, Yu Mengqing dan yang lainnya ketakutan menyaksikan pertempuran antara Murong Yu dan mumi itu. Itu benar-benar pukulan, itu adalah pukulan yang nyata. Kecepatan mayat itu terlalu cepat. Jika itu aku khawatir itu tidak akan bisa mengejar. Yang Men, yang keluar dari tubuh, melihat pertempuran antara keduanya di depan, berkata dengan kaget. Pei Pei Yu juga mengangguk pelan, meskipun alam kita jauh lebih tinggi dari Murong Yu, tetapi jika kita menjadi kita, aku khawatir kita akan dibunuh oleh mumi itu sejak lama. Hanya kecepatan mumi itu saja bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Apa kau sudah melihatnya? Kekuatan abu-abu pada mayat itu semakin kuat dan kuat. Semuanya telah terkorosi kemanapun ia pergi. Awalnya, setelah semua orang mendengar peringatan Murong Yu, mereka tidak menganggapnya serius. Apa yang tidak bernyawa, mereka belum pernah mendengarnya. Namun, saat ini, mereka merasa terkejut. Kekuatan yang diledakkan mumi itu setiap kali tidak hanya mengandung kekuatan yang mengerikan, tetapi juga menghancurkan segalanya. Dan kekuatan abu-abu itu, yaitu, ketidakbernyawaan mengikis segalanya. Hanya Murong Yu yang tidak takut dengan serangan mematikan, dan hanya Murong Yu yang memiliki kecepatan tak tertandingi di dunia untuk menahan mumi muda itu. Dengan kata lain, tidak ada dari mereka yang bisa melakukannya. Hanya saja Murong Yu hanya melihat mayat lawannya. Tampaknya mustahil untuk membunuhnya, karena dia sama sekali tidak bisa melukai mayat itu. Mayat sangat sulit ditangani, jadi lebih banyak mayat. Harus dipahami bahwa mumi yang dilihat Murong Yu di sepanjang jalan bukanlah satu-satunya. Aus.com. Karena keberadaan di reruntuhan dapat mengendalikan mumi, ia juga dapat mengendalikan 2, 3 atau lebih. Jika semua mayat ini datang sekaligus, saya khawatir Murong Yu akan dipukuli sampai mati. Bahkan jika Murong Yu dapat menangani mumi-mumi ini. Namun, setelah berurusan dengan mumi-mumi ini, bagaimana dengan mengendalikan mumi di reruntuhan? Mampu mengendalikan mayat pasti jauh lebih menakutkan daripada mayat. Bagaimana cara menghadapinya? Jie, sejak Murong Yu memasuki alam surga ekstrim, dewa tampaknya sangat berpihak padanya. Setiap kali dia memikirkan sesuatu, dia selalu datang. Setelah tertawa mengerikan dan menyeramkan, sesosok hantu abu-abu terbang dari kejauhan. Apa? Hantu abu-abu itu sangat cepat, menyerbu kerumunan sebelum tawa itu berakhir. Para wanita itu terkejut, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, mereka mendengar teriakan dari kerumunan. Murong Yu menoleh,
Tetapi melihat mumi yang tampak seperti lelaki tua itu telah menghancurkan kepala salah satu murid perempuan Suan Yuezong. Para gadis itu menjerit ngeri. Bukannya aku takut ketika seseorang terbunuh. Sebaliknya, saat ini, mereka terkejut melihat murid perempuan yang terbunuh itu langsung mengering seolah-olah semua air di tubuhnya telah menguap. Kemudian, saat mereka menyaksikan, tubuh murid perempuan itu dengan cepat terkorosi, berubah menjadi mumi, berubah menjadi kerangka, dan akhirnya hancur secara langsung. Proses ini hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Ini adalah kekuatan untuk tidak bernyawa. Ketika mereka melihat penampilan biksu perempuan yang mengerikan ini, para wanita menjadi takut. Wanita mereka adalah orang-orang yang mencintai keindahan. Begitu mereka berpikir untuk mati seperti ini, mereka merasa tidak enak. Mayat lelaki tua itu bergetar, dan murid perempuan Suan Yuezong lainnya diledakkan menjadi mayat dengan sebuah pukulan. Cepat, melihat bahwa keduanya telah terbunuh, para wanita itu masih tidak bereaksi, dan Murong Yu di kejauhan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Jumlah mereka tidak banyak, dan jika mereka belum bereaksi, lebih banyak orang akan terbunuh. Satu orang yang mati berkurang. Orang-orang ini masih sangat berguna bagi Murong Yu, dia tidak ingin orang-orang ini terbunuh. Terbangun oleh kemarahan Murong Yu, Zhao Ziqing adalah orang pertama yang bereaksi dan mengaktifkan fungsi pelindung dari pakaian periba gua. Cahaya putih lembut itu berpusat pada Zhao Ziqing, menyebar ke segala arah, meliputi ruang dengan radius 10 meter. Orang-orang lain juga bereaksi saat ini, dan semua bergegas ke perisai cahaya putih itu. Jie, mumi tua itu mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan, berlama-lama di tubuhnya, mengulurkan tangan besar ke Zhao Zi dan mencengkeramnya dengan keras. Wajah Zhao Ziqing tiba-tiba berubah. Pengadilan kematian. Yu Mengqing sangat marah, mengarahkan pedang peri ke mumi tua itu dan menebasnya dengan keras. Ledakan, cahaya pedang besar dipotong olehnya, dan menebas dengan keras tangan besar mumi tua itu. Namun, saat cahaya pedang ini menyentuh tangan besar yang menonjol dari mumi tua itu, ia menghilang seperti sapi lumpur ke laut. Tidak ada cara bagi orang tua itu untuk memutilasi. Ledakan, namun tangan besar mumi itu telah menghancurkan kehampaan, seperti gunung suci, hancur berkeping-keping, dengan keras membombardir perisai putih yang dibuka oleh pakaian peri gosip itu. Ledakan, cahaya putih yang menyilaukan melintas, dan seluruh perisai putih itu bergetar hebat. Namun wajah Zhao Ziqing menjadi pucat, dan dia menyemburkan seteguk darah dengan suara, puff. Seluruh jiwa orang itu tiba-tiba merana, dan jelas bahwa dia terluka parah. Boom! Satu pukulan tidak mempan. Mumi tua itu tertawa, mencengkeramnya dengan satu cakar, dan meraih kekosongan keluar dari lubang hitam yang mengerikan. Perisai di tanah yang menutupi langit dan matahari digenggam dengan kuat. Boom! Seluruhnya masih bergetar hebat, dan semua orang di perisai itu seperti perahu tunggal di lautan yang mengamuk, dan langsung terlempar ke udara. Beberapa murid bahkan pingsan karena benturan yang sangat besar. Zhao Ziqing, yang pertama kali menanggung beban, memuntahkan darah, dan kemudian dia terkejut dan terbang keluar. Dia menutup matanya di kehampaan, tahu apakah akan hidup atau mati. Cicing, melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Dan Murong Yu di kejauhan bahkan lebih gemetar, dan ledakan kemarahan meletus dari hatinya. Pada saat ini, dia meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menghantam mumi muda itu dengan pukulan. Hetu, lindungi mereka, teriak Murong Yu sambil menginjak Bing Zijue, meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal dan menyerbu ke arah Zhao Ziqing dan yang lainnya. Namun dalam prosesnya, ia langsung mengeluarkan Hetu Luoshu dan melemparkannya ke arah Zhao Ziqing dan yang lainnya dengan sekuat tenaga. Dengan usaha bersama dari Murong Yu dan Hetu Luoshu tampak berteleportasi, dan langsung muncul di atas Zhao Ziqing dan yang lainnya. Kemudian, buku Hetu Luo terbuka langsung dan membungkus semua orang. Ledakan, pada saat ini, pukulan ketiga dari mumi tua itu sudah terekam. Setelah suara keras itu, debu beterbangan, dan reruntuhan itu direbut oleh mumi tua dan sebuah lubang besar berukuran puluhan mil pun terperangkap. Namun, Hetu Luoshu terbungkus dalam Zhao Ziqing dan yang lainnya menghilang dalam sekejap sebelum mumi tua itu meraihnya. Seketika, Murong Yu menghilang di reruntuhan.
Pada saat yang sama, Murong Yu dan yang lainnya menghilang. Kedua mumi itu berteriak, hehe, sambil berdiri di tempat, tetapi mata mereka yang tak bertuhan bersinar dengan cahaya abu-abu dan terus melihat ke daerah sekitarnya. Seketika, kedua mayat itu mempercepat langkah mereka dan mulai mencari di dekatnya, tetapi mereka tidak menemukan jejak Murong Yu dan yang lainnya. Jadi, tidak lama kemudian, mereka berpisah. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu muncul dengan cemas, dan melihatnya memeluk Zhao Ziqing dengan sedikit amarah di wajahnya. Bajingan besar, jangan khawatir, Ziqing hanya terluka sedikit, dan dia pingsan. Yu Mengqing telah memeriksa Zhao Ziqing sebelumnya dan menemukan bahwa tidak ada luka fatal. Murong Yu mengangguk, tetapi sedikit khawatir, dan terus memeriksa Zhao Ziqing secara terperinci dengan wajah muram. Seperti yang Yu Mengqing katakan, Zhao Ziqing tidak mengalami luka fatal. Tetapi ki dan darahnya terguncang hebat, dan meridiannya sedikit hancur. Kamu tinggal di sini dan jangan berlarian, aku akan datang segera setelah aku pergi. Kata Murong Yu, lalu memeluk Zhao Ziqing, yang menghilang begitu saja sebelum Yu Mengqing dan yang lainnya sempat bereaksi. Hah, apa yang terjadi? Semua orang terkejut, tetapi Yu Mengqing menunjukkan ekspresi tercerahkan. Di mana ini? Pada saat ini, gadis-gadis itu menyadari bahwa mereka tidak tahu kapan mereka telah tiba di tempat yang aneh dan sama sekali berbeda dari reruntuhan. Aku tidak tahu. Para wanita itu menggelengkan kepala, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tetapi mereka tidak berlarian. Hanya Yu Mengqing yang melihat segala sesuatu di sekitarnya, matanya berbinar. Bukankah ini ruang pria berpakaian hitam? Mengapa kamu tiba-tiba masuk ke sini? Yu Mengqing sangat bingung, karena, setelah memukulnya untuk masuk ke sini, dia merasa ada perasaan yang sama di sini. Setelah menggoyangkan tubuhnya, Murong Yu memeluk Zhao Ziqing dan muncul di ruang halaman, dan setelah menetapkan batasan, dia mulai menyembuhkan luka Zhao Ziqing. Hetu, apakah dia baik-baik saja? Setelah waktu yang lama, Murong Yu melihat Hetu di sebelahnya dan berkata, Hetu sudah datang ketika Murong Yu mulai menyembuhkan Zhao Ziqing, lalu menggantikan Zhao Ziqing. Itulah sebabnya Murong Yu bertanya. Tidak masalah, jangan khawatir. Meskipun Zhao Ziqing masih koma, itu hanya karena pusing, tetapi tidak ada banyak luka. Anda akan bangun setelah istirahat. Namun, masih ada masalah lain. Ada begitu banyak mumi di reruntuhan, dan Murong Yu dan yang lainnya dicegah memasuki reruntuhan. Pasti ada keberadaan yang lebih kuat di dalam, dan pasti ada semacam harta karun di dalamnya. Justru karena inilah mereka mencegah Murong Yu masuk untuk mencegah Murong Yu mengambilnya. Murong Yu tidak ingin pergi ketika dia mengira akan ada harta karun di dalamnya. Dia harus mendapatkan harta karun ini. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan mayat yang dikendalikan oleh orang lain, apalagi keberadaan di baliknya. Mumi itu bahkan lebih kuat dari tubuh Murong Yu. Bahkan dengan senjata peri, itu tidak dapat dirusak. Hetu, apakah ada cara untuk membunuh mayat-mayat ini? Murong Yu mengerutkan kening dan bertanya. Dengan kekuatan dan kecepatannya, tidak apa-apa untuk berurusan dengan mayat sepanjang waktu, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Namun, jika kedua mayat itu bersatu, Murong Yu sama sekali tidak bisa mengatasinya. Namun untuk hal-hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh peri, apa yang bisa dilakukan oleh Murong Yu? Mengapa kamu tidak melibatkan mereka saja dalam buku Hetu Luo, lalu perlahan-lahan mencari cara untuk membunuh mereka? Tiba-tiba mata Murong Yu berbinar dan berkata. Hetu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa untuk menangkap mayat-mayat itu di Hetu Luoshu. Namun, bagaimana dengan keberadaan di balik mereka? Dengan kekuatannya, masih menjadi masalah apakah dia dapat mengumpulkan mereka ke dalam Hetu Luoshu. Meskipun Hetu Luoshu sangat kuat, sudah pasti akan menjadi bencana untuk memasukkan keberadaan yang kekuatannya tidak diketahui ke dalam Hetu Luoshu. Jika kamu ingin mendapatkan harta karun yang dijaga oleh keberadaan, kamu harus mengalahkan keberadaan itu. Tetapi sekarang bahkan mayat itu tidak dapat dikalahkan, dan akhirnya menemukan reruntuhan ini, apakah ia pergi begitu saja seperti ini? Kata Murong Yu dengan enggan. Mungkin ada cara lain. Hetu tiba-tiba tertawa. Begitu sosoknya bergetar, Murong Yu muncul sendirian di reruntuhan. Adapun Yu Mengqing dan yang lainnya, ia ditinggalkan di dunia Hetu Luoshu.
Di sini, mereka benar-benar tidak dapat membantu, dan itu akan mengalihkan perhatian Murong Yu, lebih baik membiarkan mereka tetap di dunia Hetu Luoshu. Tanpa khawatir, Murong Yu muncul di balik reruntuhan, menginjak Bing Jue, dan terbang menuju pusat kota. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan di depan meledak dengan ganas. Tampaknya terkoyak oleh kehidupan, dan kemudian tangan besar yang layu menonjol keluar dari kekosongan, membentuk cakar besar, dan membantingnya ke kepala Murong Yu. Jika tertangkap, kepala Murong Yu akan langsung ditangkap. Murong Yu mendengus dingin, mengeluarkan kekuatan kekacauan untuk pertama kalinya dan memadatkannya di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, Zishu Xianyi juga membuka perlindungan. Aus.com dengan tangan besar, Folly meraih pedang peri yang telah direbutnya dari Su Tianzong dari dunia Hetu Luoshu. Kemudian meledakkan pedang kekuatan 100 Panjia melawan tangan besar semacam itu. Boom! Cahaya pedang yang menghancurkan langit merobek dunia, menghantam kehampaan, menebas dengan cepat ke tangan besar layu yang dengan cepat direnggut dari kehampaan. Jie, tawa yang sangat tidak menyenangkan datang dari jauh, dan tangan besar layu di kehampaan bergetar hebat, lalu terbanting. Tangan besar itu dengan cepat melesat masuk, kira-kira seukuran beberapa mil. Kemudian dia meraih cahaya pedang yang telah dipotong Murong Yu. Klik, cakar kering itu menggaruk dengan keras. Tiba-tiba, cahaya pedang yang telah dipotong Murong Yu hancur berkeping-keping. Tidak mungkin untuk melukai tangan kering itu. Namun, tangan besar itu tetap menghancurkan kehampaan, dan dengan cepat meraih Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak panik dalam hatinya, dia sudah menduga bahwa dia tidak akan bisa melukai mayat-mayat ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia dengan tenang menebas lebih dari selusin pedang cahaya lagi, dan setelah sedikit menghentikan kecepatan mumi itu, lalu dia menginjak taktik kata dengan kakinya, tubuhnya terangkat ke udara, dan terbang dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan pusat. Tepat ketika sosok Murong Yu menghilang di tempatnya, tangan kering yang besar itu dengan kasar meraihnya, dan membantingnya ke tanah reruntuhan. Ledakan, tangan besar yang layu itu bergetar hebat, dan segera menghancurkan tanah dalam radius beberapa mil. Jie, tawa yang tidak menyenangkan menyebar dari jauh, membuat orang-orang merinding. Dalam kehampaan, hantu itu melintas, dan kemudian sosok yang agak reyot muncul tergantung di udara. Ini adalah seorang wanita tua berpakaian linen. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh roh abu-abu tebal yang tak bernyawa, dan sepasang mata yang awalnya tidak bertuhan bersinar dengan cahaya abu-abu yang aneh saat ini. Sosok itu bergetar, wanita tua itu menginjak kekosongan, berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Murong Yu. Ledakan. Selama proses ini, wanita tua itu terus menjulurkan tangan kering yang besar itu, mencoba menangkap Murong Yu sampai mati. Hanya saja kecepatan Murong Yu tidak dibayangi, dan dia terus-menerus membagi cahaya pedang di antara punggung tangannya, yang sedikit mencegah serangan wanita tua itu, sementara dia menginjak Bing Zijue dan melesat keluar. Ledakan. Setelah suara keras, kecepatan wanita tua itu tiba-tiba bertambah cepat, dan tangan besar itu bahkan meraih kekosongan di depan Murong Yu dengan satu cakar, menghalangi serangan Murong Yu. Murong Yu tidak punya pilihan selain bertarung dengan tangan kosong dengan wanita tua itu. Tiba-tiba, kekuatannya menjadi vertikal dan horizontal, dan kekosongan itu hancur. Namun, kekuatan wanita tua itu tampaknya lebih kuat daripada mumi muda itu. Setelah satu ronde pertempuran, Murong Yu hampir saja kalah, darahnya bergolak karena pemboman itu. Jika bukan karena keberadaan kekuatan kekacauan dan pita ungu abadi Yi, Murong Yu pasti sudah terbunuh atau diserang oleh udara kematian sejak lama. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Entah kapan, Murong Yu telah mengambil kembali pedang peri, dan sekali lagi bertarung dengan mayat wanita tua itu dengan tangan kosong. Naga itu mengaum dan naga itu mengaum. Murong Yu menampilkan naga gajah Prajna Gong dan harimau melolong kaisar tinju, dan untuk sementara waktu, gajah naga dan hantu harimau terus muncul di sampingnya, dengan momentum yang menakutkan. Setelah beberapa set latihan dikalahkan, meskipun Murong Yu tidak dapat membantu wanita tua itu, dia bahkan dibombardir oleh wanita tua itu terus-menerus. Namun, Murong Yu merasa sangat segar. Untuk waktu yang lama, entah itu serangan dengan pedang peri atau serangan Wan Jianjue.
Ini semua adalah serangan jarak jauh, dan metode serangan tinju ke pertarungan Murong Yu sama sekali tidak cocok. Murong Yu masih menyukai metode serangan ini. Hanya saja, kekuatannya masih terlalu lemah. Aku tidak bisa membantu wanita tua itu sama sekali. Dan jika dia tidak memiliki Zishuk Xianyi, dia bahkan telah meletakkan Hetu Luoshu di atas kepalanya. Mengandalkan fungsi perlindungan dari dua harta karun Hetu Luoshu dan Zishuk Xianyi, dia mampu bertarung dengan sangat hidup. Kalau tidak, jika itu hanya Zishuk Xianyi, dia takut dia akan melarikan diri karena malu sejak lama. Baiklah, Murong Yu, saatnya. Pada saat ini, Hetu Luoshu tiba-tiba berkata. Murong Yu mengangguk, mengguncang sosoknya, dan bergegas menuju wanita tua itu lagi. Mata wanita tua itu berkedip-kedip dengan cahaya abu-abu, dan wajahnya yang kering menunjukkan ekspresi jijik. Melihat Murong Yu bergegas mendekat, dia tidak bergerak sedikit pun, tetapi menghantam Murong Yu dengan tinjunya. Dulu, Murong Yu mungkin akan langsung memukulnya dengan tinju. Namun saat ini, sosok Murong Yu berkedip, dan dia menghilang di depan wanita tua itu dengan menginjak Bing Jue. Ekspresi ragu muncul di mata wanita tua itu. Namun, Murong Yu sudah muncul di belakang wanita tua itu saat ini, matilah aku. Sambil berbicara, Murong Yu melemparkan sebuah harta karun yang diseret di telapak tangannya. Harta karun ini melesat ke angin, dan langsung naik hingga beberapa meter dan melihatnya dengan saksama. Ternyata itu adalah tripod yang sederhana dan sederhana. Tidak ada perbedaan yang jelas dengan daging pada umumnya. Namun, permukaan kuali besar ini terbakar dengan dua api yang sama sekali berbeda, memancarkan dua aura ekstrim, satu dingin dan yang lainnya panas.